Halo teman-teman, selamat datang di channel Audio Literasi. Kali ini, kita akan bahas The New Science of Human Relationships. Yuk, dengarkan sampai habis. The New Science of Human Relationships adalah salah satu karya penting dari Daniel Goleman, seorang psikolog dan penulis terkenal, yang lebih dikenal karena bukunya tentang emotional intelligence. Dalam buku ini, Goleman mengeksplorasi bagaimana hubungan manusia dibentuk dan dipengaruhi oleh aspek biologis, psikologis, dan sosial. Buku ini memberikan wawasan tentang ilmu terbaru di bidang neuroscience sosial dan implikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah poin-poin penting dari buku tersebut. Neuroscience sosial sebagai dasar hubungan antar manusia. Buku ini memperkenalkan konsep neuroscience sosial, yaitu studi tentang bagaimana otak manusia berfungsi dalam konteks hubungan sosial. Goleman menjelaskan bahwa hubungan sosial memengaruhi aktivitas otak secara langsung. Misalnya, interaksi yang positif dapat memicu pelepasan hormon seperti oksitosin, yang meningkatkan rasa kepercayaan dan kasih sayang. Koneksi otak ke otak. Salah satu gagasan utama buku ini adalah resonansi otak, di mana otak manusia secara otomatis mensinkronkan aktivitasnya dengan orang lain selama interaksi sosial. Fenomena ini didukung oleh keberadaan mirror neurons, neuron cermin, yang memungkinkan seseorang memahami perasaan, niat, atau emosi orang lain dengan hanya mengamati mereka. Pengaruh hubungan pada kesehatan dan kesejahteraan. Goleman menunjukkan bahwa hubungan sosial yang sehat berkontribusi pada kesehatan fisik dan mental. Isolasi sosial atau hubungan yang penuh konflik dapat berdampak buruk, meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular dan gangguan mental seperti depresi. Pentingnya empati. Buku ini menekankan pentingnya empati dalam membangun hubungan yang bermakna. Empati, menurut Goleman, terdiri dari 3 komponen. Kognitif empati, memahami sudut pandang orang lain. Emotional empati, merasakan apa yang dirasakan orang lain. Compassionate empati, bertindak atas dasar rasa empati tersebut. Relevansi dalam kehidupan modern. Dalam dunia yang semakin terhubung secara teknologi, Goleman membahas bagaimana hubungan digital memengaruhi cara kita berinteraksi. Dia memperingatkan bahwa meskipun teknologi memfasilitasi komunikasi, interaksi digital tidak dapat sepenuhnya menggantikan keintiman hubungan tatap muka. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini memberikan wawasan praktis untuk meningkatkan kualitas hubungan, baik dalam konteks pribadi, profesional, maupun sosial. Goleman menyarankan latihan mindfulness dan perhatian penuh sebagai cara untuk meningkatkan kesadaran akan kebutuhan emosional orang lain. Hubungan sebagai sistem ekosistem. Goleman menggambarkan hubungan sebagai ekosistem yang saling terkait. Apa yang kita lakukan dan katakan dalam hubungan memengaruhi seluruh lingkungan sosial kita, termasuk keluarga, teman, dan kolega. Utama, buku The New Science of Human Relationships menyoroti pentingnya memahami aspek biologis, emosional, dan sosial dalam hubungan manusia. Dengan memanfaatkan wawasan dari neuroscience sosial, kita dapat menciptakan hubungan yang lebih sehat dan bermakna, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas hidup kita. Contoh penerapan dari setiap poin dalam buku The New Science of Human Relationships karya Daniel Goleman. Neuroscience sosial sebagai dasar hubungan antar manusia. Penjelasan. Neuroscience sosial adalah studi tentang bagaimana otak manusia bekerja dalam konteks sosial. Interaksi sosial dapat mengubah struktur dan fungsi otak kita. Goleman menjelaskan bahwa otak dirancang untuk berfungsi optimal dalam hubungan sosial. Contoh, seorang anak yang sering mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tua, otak anak tersebut berkembang dengan baik karena menerima stimulasi sosial yang sehat. Sebaliknya, anak yang kurang perhatian mungkin memiliki gangguan dalam perkembangan emosionalnya. Tim kerja yang kolaboratif dan saling mendukung, anggota tim merasa dihargai dan didukung, yang merangsang pelepasan dopamin dan oksitosin, meningkatkan produktivitas dan kreativitas. Koneksi otak ke otak. Penjelasan. Fenomena resonansi otak terjadi ketika otak seseorang mensinkronkan aktivitasnya dengan orang lain selama interaksi. Ini didukung oleh mirror neurons, yang membantu kita memahami emosi atau perilaku orang lain. Contoh, ketika seseorang tersenyum pada kita secara tulus, kita cenderung otomatis tersenyum balik. Ini adalah hasil kerja mirror neurons, yang memungkinkan kita merasakan kebahagiaan yang serupa. Dalam pelatihan olahraga tim, pelatih yang menunjukkan semangat dan motivasi akan menulari semangat itu ke para pemain melalui resonansi otak. Pengaruh hubungan pada kesehatan dan kesejahteraan.
Penjelasan. Hubungan sosial yang sehat dapat memperbaiki kesehatan fisik dan mental. Sebaliknya, hubungan yang buruk atau isolasi sosial dapat berdampak buruk pada kesehatan. Contoh, orang lanjut usia yang aktif secara sosial, mereka cenderung memiliki tekanan darah lebih stabil, tingkat stres lebih rendah, dan umur lebih panjang dibandingkan dengan mereka yang hidup dalam isolasi. Stres di tempat kerja akibat konflik interpersonal dapat menyebabkan sakit kepala, tekanan darah tinggi, dan kelelahan mental. Pentingnya empati. Penjelasan. Empati memungkinkan kita untuk memahami, merasakan, dan merespons kebutuhan emosional orang lain. Ini menjadi dasar hubungan yang kuat dan saling menghargai. Contoh, dalam persahabatan, ketika seorang teman berbagi kesedihan, mendengarkan dengan penuh perhatian dan memberikan dukungan emosional menunjukkan empati. Dalam pelayanan pelanggan, pegawai yang menunjukkan empati terhadap keluhan pelanggan lebih mungkin menyelesaikan masalah dengan baik dan mempertahankan loyalitas pelanggan. Relevansi dalam kehidupan modern. Penjelasan. Teknologi digital memengaruhi cara kita berhubungan. Interaksi melalui media sosial, misalnya, seringkali kurang personal dibandingkan interaksi tatap muka. Contoh, keluarga yang lebih banyak berkomunikasi melalui grup WhatsApp dibandingkan bertemu langsung, mereka mungkin kehilangan kedekatan emosional yang hanya bisa tercipta melalui interaksi langsung. Hubungan jarak jauh, video call membantu mempertahankan komunikasi, tetapi sentuhan fisik dan kehadiran nyata tetap tidak tergantikan. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Penjelasan. Kesadaran akan kebutuhan emosional orang lain dapat meningkatkan kualitas hubungan. Latihan seperti mindfulness membantu kita hadir sepenuhnya dalam interaksi. Contoh, saat berdiskusi dengan pasangan, memberikan perhatian penuh tanpa terganggu oleh ponsel menunjukkan bahwa Anda benar-benar peduli terhadap apa yang dia katakan. Dalam rapat kerja, mempraktikkan mendengarkan aktif tanpa menyela, membuat peserta merasa dihargai dan lebih terbuka untuk berkolaborasi. Hubungan sebagai sistem ekosistem. Penjelasan. Goleman mengibaratkan hubungan seperti ekosistem, di mana setiap tindakan memengaruhi lingkungan sosial kita. Perilaku positif dapat memperbaiki hubungan secara keseluruhan. Contoh, lingkungan kerja yang penuh penghargaan, jika seorang manajer secara konsisten menghargai usaha karyawannya, hal ini menciptakan suasana yang mendukung, sehingga semua orang merasa termotivasi. Dalam keluarga, ketika seorang anggota keluarga menunjukkan kasih sayang atau membantu, hal ini dapat menciptakan lingkaran kebaikan yang memperkuat hubungan semua anggota. Melalui contoh-contoh ini, kita dapat melihat bagaimana setiap poin dari buku Goleman relevan dengan kehidupan sehari-hari. Penerapan konsep-konsep ini dapat membantu menciptakan hubungan yang lebih bermakna, baik di rumah, di tempat kerja, maupun dalam masyarakat luas. Contoh penerapan konsep dari buku The New Science of Human Relationships dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Neuroscience sosial sebagai dasar hubungan antar manusia. Contoh, ketika anak Anda pulang sekolah, Anda menyambutnya dengan senyuman hangat dan bertanya, "Bagaimana harimu?" Interaksi ini memberikan rasa aman dan diterima, yang membantu perkembangan emosionalnya. Saat makan malam, seluruh anggota keluarga duduk bersama tanpa gangguan ponsel. Percakapan ini memperkuat ikatan keluarga dan merangsang respons positif di otak semua anggota. Koneksi otak ke otak. Contoh, jika salah satu anggota keluarga terlihat lelah atau sedih, Anda memberikan pelukan dan berkata, "Ada yang bisa aku bantu." Perhatian Anda memungkinkan otaknya menyinkronkan perasaan dan mendapatkan ketenangan dari dukungan Anda. Ketika Anda tertawa karena cerita lucu anak Anda, seluruh keluarga ikut tertawa. Mirror neurons bekerja, menciptakan suasana bahagia bersama. Pengaruh hubungan pada kesehatan dan kesejahteraan. Contoh, Anda mengajak pasangan Anda berjalan pagi di sekitar kompleks sambil berbincang santai. Kegiatan ini bukan hanya baik untuk kesehatan fisik tetapi juga memperkuat hubungan emosional. Saat salah satu anggota keluarga sedang stres karena pekerjaan atau sekolah, Anda membuatkan teh hangat dan duduk mendengarkan keluh kesahnya. Ini membantu mengurangi tingkat stres mereka. Pentingnya empati. Contoh, anak Anda menangis karena mainannya rusak. Alih-alih langsung memberi solusi, Anda berkata, "Aku tahu kamu sedih karena mainan itu kesayanganmu. Cerita dong, apa yang terjadi?" Ini menunjukkan bahwa Anda memahami perasaannya. Pasangan Anda pulang terlambat dan tampak lelah. Daripada marah, Anda berkata, "Kamu pasti capek banget hari ini. Mau aku buatkan makan malam favoritmu?" Relevansi dalam kehidupan modern. Contoh,
Selama akhir pekan, Anda memutuskan untuk menjalankan family time tanpa gadget. Semua ponsel disimpan, dan keluarga bermain board game atau menonton film bersama. Ini membantu menciptakan koneksi yang lebih mendalam. Ketika anak Anda lebih suka bermain game online daripada berbicara dengan Anda bergabung dalam gamenya sebentar, lalu mengajaknya berbincang setelahnya untuk menciptakan keseimbangan antara interaksi digital dan tatap muka. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, saat anak Anda berbicara tentang apa yang dia pelajari di sekolah, Anda berhenti sejenak dari pekerjaan rumah tangga dan mendengarkannya sepenuhnya. Ini menunjukkan perhatian penuh Anda dan memperkuat rasa percaya dirinya. Ketika terjadi konflik kecil, misalnya berebut saluran TV, Anda mengajak diskusi dan berkata, "Kita cari solusi yang adil, yuk. Bagaimana kalau kita bergantian nonton?" Hubungan sebagai sistem ekosistem. Contoh, Anda memulai hari dengan memberikan pujian kepada pasangan, seperti, "Kamu selalu hebat mengatur jadwal keluarga." Sikap positif ini menciptakan suasana hangat yang memengaruhi seluruh anggota keluarga sepanjang hari. Saat salah satu anak membantu membereskan meja makan tanpa diminta, Anda memujinya di depan anggota keluarga lain. Ini memotivasi semua anggota untuk berkontribusi secara sukarela. Dengan mempraktikkan konsep-konsep ini di rumah, Anda menciptakan lingkungan yang harmonis, mendukung perkembangan emosional anggota keluarga, dan memperkuat hubungan antar anggota. Hubungan yang sehat di rumah juga menjadi fondasi kebahagiaan dan kesejahteraan jangka panjang. Contoh penerapan konsep dari buku The New Science of Human Relationships dalam kehidupan sehari-hari di tempat kerja. Neuroscience sosial sebagai dasar hubungan antar manusia. Contoh, ketika seorang rekan kerja masuk kantor dengan raut wajah murung, Anda menyapanya dengan hangat, "Selamat pagi. Apa kabar hari ini?" Sapaan ini dapat menciptakan suasana yang lebih positif dan memperkuat hubungan interpersonal di tempat kerja. Saat briefing pagi, seorang manajer menyampaikan penghargaan atas pencapaian tim dengan senyuman tulus. Ini membantu meningkatkan semangat kerja melalui stimulasi emosi positif. Koneksi otak ke otak. Contoh, ketika rekan kerja bercerita tentang tantangan proyeknya, Anda menatap matanya, mengangguk, dan berkata, "Saya paham ini pasti sulit." Respons empati Anda menciptakan resonansi emosional yang membuat mereka merasa didengar dan didukung. Saat bekerja dalam tim, seseorang menunjukkan sikap antusias, seperti berbicara dengan nada energi. Antusiasme ini seringkali menular ke anggota tim lain, yang termotivasi untuk bekerja lebih giat. Pengaruh hubungan pada kesehatan dan kesejahteraan. Contoh, dalam suasana kerja yang menuntut, Anda mengajak rekan untuk istirahat sejenak, minum kopi bersama, atau berjalan-jalan di sekitar kantor. Aktivitas ini membantu mengurangi stres dan meningkatkan fokus ketika kembali bekerja. Jika ada rekan kerja yang sering bekerja lembur, Anda mengingatkannya, "Jangan lupa jaga kesehatan, ya. Kerja keras itu penting, tapi istirahat juga perlu." Ini menunjukkan kepedulian Anda pada kesejahteraan mereka. Pentingnya empati. Contoh, seorang anggota tim gagal menyelesaikan tugas tepat waktu. Alih-alih memarahi, Anda berkata, "Apa yang membuat tugas ini sulit? Mungkin kita bisa cari solusinya bersama." Sikap empati Anda membangun kepercayaan dan memperkuat kerjasama. Jika seorang karyawan tampak cemas menjelang presentasi, Anda menyemangatinya dengan berkata, "Kamu sudah mempersiapkan ini dengan baik. Saya yakin kamu bisa." Relevansi dalam kehidupan modern. Contoh, dalam rapat virtual, Anda meluangkan waktu untuk menyapa setiap peserta secara pribadi sebelum diskusi dimulai. Ini membantu menciptakan koneksi personal meskipun melalui platform digital. Ketika rekan kerja sibuk dengan perangkat elektronik selama diskusi langsung, Anda dengan sopan berkata, "Bisa kita fokus sebentar?" Ini penting untuk memastikan semua pendapat didengar. Ini membantu menjaga kualitas komunikasi tatap muka. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, saat seorang kolega berbagi ide baru, Anda mendengarkan dengan penuh perhatian dan mengapresiasi kontribusinya sebelum memberikan masukan. Ini menciptakan suasana kerja yang saling menghormati dan terbuka terhadap inovasi. Jika terjadi konflik antar anggota tim, Anda mengajak mereka berdiskusi secara terbuka dan mencari solusi bersama, memastikan bahwa semua pihak merasa dihargai. Hubungan sebagai sistem ekosistem. Contoh, seorang manajer memuji kerja keras tim secara terbuka selama pertemuan bulanan. Pujian ini tidak hanya meningkatkan semangat kerja individu tetapi juga menciptakan budaya kerja yang saling mendukung.
Ketika seorang rekan membantu menyelesaikan tugas Anda membalasnya dengan ucapan terima kasih atau menawarkan bantuan di lain waktu. Sikap ini menciptakan lingkungan kerja yang kolaboratif dan saling menguntungkan. Dengan menerapkan konsep-konsep ini di tempat kerja, Anda dapat menciptakan lingkungan yang positif, mendukung produktivitas, dan memperkuat hubungan antar rekan kerja. Hubungan kerja yang sehat juga berdampak pada kesejahteraan karyawan dan keberhasilan organisasi secara keseluruhan. Contoh penerapan konsep dari buku The New Science of Human Relationships dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat luas. Neuroscience sosial sebagai dasar hubungan antar manusia. Contoh, saat bertemu tetangga di jalan, Anda menyapa dengan ramah, "Selamat pagi. Apa kabar hari ini?" Interaksi sederhana ini dapat menciptakan suasana yang positif dan meningkatkan keakraban dalam komunitas. Di pasar tradisional, Anda tersenyum dan berterima kasih kepada pedagang setelah berbelanja. Sikap ini memperkuat hubungan sosial antar anggota masyarakat. Koneksi otak ke otak. Contoh, ketika melihat seseorang di transportasi umum yang tampak cemas, Anda menawarkan bantuan, seperti memberikan tempat duduk atau menunjukkan arah. Respons ini memungkinkan koneksi empati secara langsung. Di acara warga, seperti gotong royong, ketika seseorang terlihat kelelahan, Anda menyemangati mereka dengan kata-kata positif, "Semangat, ya. Kita hampir selesai." Pengaruh hubungan pada kesehatan dan kesejahteraan. Contoh, Anda ikut bergabung dalam kegiatan olahraga bersama di lingkungan, seperti senam pagi atau jalan sehat. Aktivitas ini tidak hanya meningkatkan kesehatan fisik tetapi juga mempererat hubungan sosial. Saat ada warga yang sedang sakit, Anda dan tetangga lainnya saling bahu-membahu memberikan bantuan, baik berupa makanan atau waktu untuk menjaga mereka. Pentingnya empati. Contoh, ketika mendengar cerita seseorang di komunitas yang sedang menghadapi kesulitan, seperti kehilangan pekerjaan, Anda memberikan waktu untuk mendengarkan dan menawarkan dukungan, misalnya membantu mencarikan informasi lowongan kerja. Saat ada konflik kecil di antara warga, seperti perbedaan pendapat dalam rapat, Anda mencoba memahami sudut pandang kedua belah pihak dan menjadi mediator yang netral. Relevansi dalam kehidupan modern. Contoh, Anda bergabung dalam grup media sosial lingkungan untuk saling berbagi informasi, seperti pengumuman acara atau masalah keamanan. Dengan aktif berpartisipasi, Anda membantu memperkuat rasa kebersamaan. Ketika ada hoaks yang menyebar di masyarakat, Anda dengan bijak memberikan klarifikasi dan mengedukasi warga lain tanpa menyalahkan pihak tertentu. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, Anda aktif dalam kegiatan komunitas, seperti penggalangan dana untuk membantu korban bencana. Keikutsertaan ini memperkuat hubungan sosial dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Jika seorang anak tetangga bermain terlalu dekat dengan jalan, Anda dengan lembut mengingatkannya untuk bermain di tempat yang lebih aman, menunjukkan kepedulian terhadap keselamatan mereka. Hubungan sebagai sistem ekosistem. Contoh, saat acara Hari Besar Nasional, Anda ikut serta dalam kegiatan bersama, seperti upacara, lomba, atau makan bersama warga. Kegiatan ini membantu menciptakan ekosistem sosial yang saling mendukung. Anda mengajarkan anak-anak di sekitar Anda untuk saling berbagi, misalnya meminjamkan mainan atau membantu teman yang kesulitan. Ini membangun ekosistem sosial yang sehat sejak usia dini. Dengan menerapkan konsep-konsep ini dalam masyarakat luas, Anda dapat menciptakan lingkungan yang lebih harmonis, saling mendukung, dan penuh empati. Hubungan yang kuat di masyarakat juga meningkatkan kesejahteraan kolektif dan rasa kebersamaan antar individu. Contoh penerapan konsep dari buku The New Science of Human Relationships dalam kehidupan sehari-hari pada bisnis atau usaha. Neuroscience sosial sebagai dasar hubungan antar manusia. Contoh, sebagai pemilik toko, Anda menyambut pelanggan dengan senyuman hangat dan ucapan ramah seperti, "Selamat datang. Ada yang bisa saya bantu?" Ini menciptakan suasana positif yang membuat pelanggan merasa nyaman. Dalam rapat bisnis dengan klien, Anda menunjukkan perhatian penuh dengan mendengarkan secara aktif, menjaga kontak mata, dan mengajukan pertanyaan yang relevan. Koneksi otak ke otak. Contoh, ketika seorang pelanggan mengeluh tentang produk atau layanan, Anda merespons dengan nada suara yang tenang dan empati, seperti, "Saya mengerti ini pasti membuat Anda kecewa. Mari kita cari solusi terbaik bersama." Ini membangun kepercayaan dan hubungan emosional yang lebih baik. Dalam tim bisnis Anda, saat ada anggota yang berbagi ide baru, Anda menanggapi dengan antusias, "Itu ide yang menarik. Bagaimana jika kita kembangkan lebih lanjut?"
Ini memotivasi anggota tim untuk lebih percaya diri. Pengaruh hubungan pada kesehatan dan kesejahteraan. Contoh, Anda menciptakan lingkungan kerja yang nyaman untuk karyawan, seperti menyediakan ruang istirahat yang bersih, makanan ringan sehat, atau program olahraga bersama. Hal ini mendukung kesejahteraan mereka dan meningkatkan produktivitas. Ketika melihat salah satu karyawan Anda tampak kelelahan, Anda menyarankan mereka untuk mengambil waktu istirahat, menunjukkan bahwa Anda peduli dengan keseimbangan kerja dan kesehatan mereka. Pentingnya empati. Contoh, jika seorang pelanggan meminta pengembalian uang karena alasan yang masuk akal, Anda merespons dengan empati, "Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Kami akan segera membantu Anda." Ini menunjukkan bahwa Anda menghargai kepuasan pelanggan. Ketika seorang karyawan menghadapi masalah pribadi yang memengaruhi pekerjaannya, Anda memberikan dukungan dengan berkata, "Jika ada yang bisa kami bantu, jangan ragu untuk memberitahu." Relevansi dalam kehidupan modern. Contoh, dalam bisnis online, Anda menjawab pesan pelanggan dengan cepat dan menggunakan bahasa yang sopan. Misalnya, "Terima kasih sudah menghubungi kami. Kami akan segera memproses permintaan Anda." Ini menunjukkan bahwa Anda peduli dengan kebutuhan mereka. Saat menerima ulasan negatif di media sosial, Anda merespons dengan tenang dan bijak, seperti, "Terima kasih atas masukan Anda. Kami akan memperbaiki layanan kami berdasarkan umpan balik ini." Penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, Anda memberikan diskon atau hadiah kecil kepada pelanggan setia sebagai tanda terima kasih. Ini menciptakan hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan. Dalam pertemuan bisnis, Anda memastikan semua peserta memiliki kesempatan untuk berbicara dan memberikan pendapat, menciptakan budaya kolaborasi yang inklusif. Hubungan sebagai sistem ekosistem. Contoh, Anda bekerja sama dengan pelaku usaha lain di sekitar Anda untuk mengadakan acara bersama, seperti bazar atau promosi lintas produk. Ini membangun komunitas bisnis yang saling mendukung. Jika ada pelanggan yang merekomendasikan bisnis Anda kepada orang lain, Anda mengapresiasinya dengan memberikan ucapan terima kasih atau diskon khusus. Ini memperkuat loyalitas pelanggan sekaligus memperluas jaringan bisnis Anda. Dengan menerapkan konsep-konsep ini dalam bisnis, Anda tidak hanya dapat meningkatkan hubungan dengan pelanggan dan karyawan, tetapi juga membangun reputasi usaha yang positif. Hubungan yang sehat dalam dunia bisnis menciptakan lingkungan yang produktif, inovatif, dan berkelanjutan. Contoh penerapan konsep dari buku The New Science of Human Relationships dalam hubungan sehari-hari dengan pasangan atau pacar. Neuroscience sosial sebagai dasar hubungan antar manusia. Contoh, saat pasangan Anda pulang kerja dengan wajah lelah, Anda menyambutnya dengan senyuman dan berkata, "Apa yang bisa kubantu? Ceritakan harimu." Tindakan ini menunjukkan perhatian dan menciptakan ikatan emosional yang positif. Saat makan malam, Anda mematikan ponsel untuk memberikan perhatian penuh kepada pasangan, sehingga percakapan lebih bermakna. Koneksi otak ke otak. Contoh, ketika pasangan Anda bercerita tentang sesuatu yang membuatnya senang, Anda merespons dengan antusias, seperti, "Wah, itu luar biasa. Aku bangga padamu." Ini menciptakan resonansi emosional yang mempererat hubungan. Jika pasangan Anda tampak sedih tanpa alasan yang jelas, Anda menawarkan pelukan hangat tanpa perlu banyak bertanya, karena terkadang sentuhan emosional lebih kuat daripada kata-kata. Pengaruh hubungan pada kesehatan dan kesejahteraan. Contoh, Anda mengajak pasangan untuk berolahraga bersama, seperti jogging di pagi hari atau yoga. Selain menjaga kesehatan, aktivitas ini mempererat kebersamaan. Ketika pasangan Anda lupa makan karena sibuk, Anda menyiapkan makanan kesukaannya sebagai bentuk perhatian terhadap kesehatannya. Pentingnya empati. Contoh, jika pasangan Anda sedang stres karena pekerjaan, Anda mengatakan, "Aku tahu ini pasti berat untukmu. Aku ada di sini kalau kamu butuh bicara." Sikap ini menunjukkan bahwa Anda memahami dan mendukungnya. Ketika ada perbedaan pendapat, Anda mendengarkan tanpa menyela dan berkata, "Aku ingin mengerti sudut pandangmu lebih baik." Relevansi dalam kehidupan modern. Contoh, dalam hubungan jarak jauh, Anda rutin melakukan video call untuk menjaga kedekatan, bahkan di tengah kesibukan. Misalnya, mengirim pesan, "Semoga harimu menyenangkan. Aku tidak sabar mendengar ceritamu malam ini." Anda menggunakan aplikasi kalender bersama untuk mengatur waktu kencan atau mengingat tanggal penting, seperti ulang tahun atau hari jadi. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh,
Anda membuat kejutan kecil, seperti meninggalkan catatan manis di meja kerja pasangan yang berisi, "Semangat ya hari ini. Aku selalu mendukungmu." Hal ini menciptakan suasana romantis yang sederhana namun bermakna. Jika pasangan Anda menyukai film tertentu, Anda mengatur malam film di rumah untuk menonton bersama, menunjukkan bahwa Anda peduli pada hal-hal yang dia sukai. Hubungan sebagai sistem ekosistem. Contoh, Anda mendukung hubungan pasangan dengan teman-temannya, seperti memberi waktu bagi mereka untuk bertemu atau bahkan ikut serta dalam kegiatan sosial mereka. Ini menunjukkan bahwa Anda mendukung ekosistem sosial pasangan Anda. Saat menghadiri acara keluarga, Anda berusaha membangun hubungan yang baik dengan anggota keluarga pasangan, menciptakan harmoni yang lebih besar dalam hubungan. Dengan memperhatikan detail kecil dan menunjukkan empati dalam hubungan, Anda dan pasangan dapat menciptakan hubungan yang saling mendukung, penuh pengertian, dan lebih sehat secara emosional. Hubungan yang harmonis ini tidak hanya memperkuat ikatan cinta, tetapi juga membawa kebahagiaan yang berdampak positif pada kehidupan sehari-hari. Simulasi penerapan The New Science of Human Relationships dalam pergaulan sehari-hari. Situasi 1, memperkuat hubungan dengan teman baru. Simulasi. Anda menghadiri acara komunitas untuk pertama kalinya. Saat seseorang memperkenalkan diri, Anda tersenyum dan berkata, "Anda, hai, saya Nasution. Apa yang membawa Anda ke acara ini?" Orang lain, "Saya suka kegiatan seperti ini karena bisa belajar hal baru." Anda, "Wah, keren. Saya juga suka belajar sesuatu yang baru." Apa bidang yang paling menarik bagi Anda? Poin penting. Menunjukkan ketertarikan dengan mengajukan pertanyaan relevan memperkuat koneksi otak ke otak. Respons aktif menciptakan suasana ramah, membuat orang merasa dihargai. Situasi 2, mengatasi konflik dengan teman. Simulasi. Anda merasa salah paham dengan seorang teman karena dia tidak menepati janji. Anda memutuskan untuk membicarakannya secara langsung. "Anda, aku merasa agak kecewa ketika janji kita kemarin nggak jadi. Apa ada sesuatu yang terjadi?" "Teman, maaf banget, kemarin aku mendadak ada urusan keluarga. Aku lupa memberitahu." "Anda, aku mengerti, pasti berat buat kamu. Lain kali, mungkin kita bisa lebih saling terbuka soal perubahan jadwal." Poin penting. Menggunakan empati untuk memahami perspektif teman. Menyampaikan perasaan tanpa menyalahkan mencegah konflik menjadi lebih besar. Situasi 3, membantu teman yang sedang kesulitan. Simulasi. Seorang teman curhat tentang masalah pekerjaan yang membuatnya stres. Anda mendengarkan dengan penuh perhatian. "Teman, aku merasa kerjaanku nggak dihargai, padahal aku sudah berusaha keras." "Anda, itu pasti berat buatmu. Aku melihat kamu orang yang selalu total dalam bekerja. Apa yang bisa aku lakukan untuk membantumu sekarang?" "Teman, cukup dengan mendengarkan seperti ini sudah sangat membantu. Terima kasih." Poin penting. Mendengarkan secara aktif membantu teman merasa didukung. Menawarkan bantuan tanpa memaksa memperkuat hubungan emosional. Situasi 4, membangun keharmonisan dalam grup. Simulasi. Anda berada dalam sebuah tim proyek yang berisi banyak orang dengan pendapat berbeda. Anda mencoba menjadi mediator. Anda, ide dari A bagus untuk efisiensi waktu, sementara ide dari B memberikan hasil yang lebih mendalam. Bagaimana kalau kita gabungkan keduanya? Tim, setuju, itu bisa menjadi solusi yang adil. Poin penting. Menggunakan pendekatan kolaboratif untuk menciptakan harmoni dalam kelompok. Menunjukkan kepedulian terhadap ide semua anggota tim meningkatkan rasa kebersamaan. Situasi 5, menjalin hubungan di lingkungan baru. Simulasi. Anda baru pindah ke lingkungan baru dan ingin mengenal tetangga. Anda, "Selamat sore, saya Nasution, baru pindah ke rumah sebelah. Senang sekali bisa bergabung di lingkungan ini. Kalau ada kegiatan lingkungan, mohon kabari ya." Tetangga, "Oh, selamat datang. Kita sering ada arisan di sini, nanti saya undang." Anda, "Terima kasih. Saya akan senang ikut berpartisipasi." Poin penting. Memulai interaksi dengan sikap ramah membuka pintu untuk hubungan baru. Menunjukkan antusiasme untuk terlibat membangun rasa diterima. Simulasi ini menunjukkan bagaimana konsep hubungan yang sehat dapat diterapkan dalam pergaulan. Dengan mendengarkan secara aktif, menunjukkan empati, dan menjaga komunikasi yang positif, Anda dapat membangun hubungan yang lebih bermakna di berbagai situasi sosial. 4O. Anda bilang, buat contoh simulasi untuk keseharian di keluarga atau di rumah. ChatGPT bilang,
CTGPT. Berikut adalah simulasi penerapan The New Science of Human Relationships dalam keseharian di keluarga atau di rumah. Situasi 1, anak mendapat nilai buruk di sekolah. Simulasi. Anda mengetahui bahwa anak Anda mendapat nilai buruk pada ulangan matematika dan merasa sedih. Anda, bagaimana ulangan matematikanya tadi, nak? Anak, aku gagal lagi, ma. Aku nggak bisa. Anda, aku tahu ini pasti bikin kamu kecewa. Tapi kamu sudah berusaha. Yuk, kita coba lihat soal mana yang bikin bingung. Mungkin kita bisa pelajari sama-sama. Anak, iya, ma. Terima kasih sudah mau bantu. Poin penting. Menunjukkan empati terhadap perasaan anak, alih-alih langsung memarahi atau mengkritik. Memberikan solusi bersama menciptakan hubungan yang mendukung. Situasi 2, mengatasi ketegangan dengan pasangan. Simulasi. Pasangan Anda terlihat tidak bersemangat setelah pulang kerja, dan Anda mencoba memahaminya. Anda, kamu kelihatan capek hari ini. Ada yang mau diceritakan? Pasangan, iya, hari ini kerjaan menumpuk banget, jadi aku merasa stres. Anda, aku bisa bantu apa, sayang? Atau mungkin kamu mau istirahat dulu? Aku yang urus makan malam. Pasangan, terima kasih. Cuma dengan kamu tanya seperti ini, aku sudah merasa lebih baik. Poin penting. Mengamati emosi pasangan dan memberikan dukungan emosional membantu menciptakan koneksi yang lebih dalam. Menawarkan bantuan konkret memperlihatkan kepedulian. Situasi 3, mengajarkan anak tentang empati. Simulasi. Adik kecil Anda menangis karena mainannya diambil oleh kakaknya. Anda ingin mengajarkan kakaknya untuk lebih peduli. Anda kepada kakak, lihat adikmu, dia kelihatan sedih. Bagaimana perasaanmu kalau mainan favoritmu diambil? Kakak, aku juga pasti sedih. Anda, nah, mungkin kamu bisa minta maaf dan berbagi mainan dengannya. Itu akan membuat adikmu senang. Kakak, oke, aku akan mengembalikan mainannya. Poin penting. Memberi contoh empati kepada anak dengan cara melibatkan mereka dalam memahami perasaan orang lain. Membantu anak belajar menyelesaikan konflik secara positif. Situasi 4, menghadapi konflik kecil dengan orang tua. Simulasi. Ibu Anda mengkritik pilihan Anda dalam mendekorasi rumah. Anda mencoba merespons dengan bijak. Ibu, warna cat ini terlalu gelap, menurutku nggak cocok. Anda, aku menghargai pendapat ibu, mungkin warnanya memang terlihat gelap. Tapi aku merasa warna ini nyaman buatku. Bagaimana kalau nanti kita cari aksesori tambahan yang lebih cerah? Ibu, itu ide bagus. Coba saja, iya. Poin penting. Menghargai pendapat anggota keluarga tanpa kehilangan identitas Anda sendiri. Menawarkan kompromi untuk menciptakan harmoni. Situasi 5, merayakan kebersamaan keluarga. Simulasi. Anda ingin menciptakan momen kebersamaan di akhir pekan, simulasi penerapan The New Science of Human Relationships dalam keseharian di tempat kerja. Situasi 1, memberi umpan balik kepada rekan kerja. Simulasi. Seorang rekan kerja mengirim laporan yang kurang sesuai dengan standar, dan Anda ingin memberi umpan balik secara konstruktif. Anda, hai, Budi. Aku sudah melihat laporanmu, dan aku menghargai usahamu menyelesaikannya tepat waktu. Ada beberapa hal kecil yang bisa kita perbaiki bersama, seperti format tabel. Apa kamu ada waktu untuk membahasnya sekarang? Budi, oh, tentu. Terima kasih sudah memberitahu. Aku akan memperbaikinya. Poin penting. Memulai dengan apresiasi sebelum memberi kritik. Menawarkan bantuan untuk menyelesaikan masalah menciptakan suasana kerjasama. Situasi 2, menenangkan konflik antar kolega. Simulasi. 2 kolega berdebat mengenai metode kerja yang berbeda, dan Anda mencoba menjadi mediator. Anda, sepertinya kalian punya sudut pandang yang berbeda. Bagaimana kalau kita bahas satu per satu? Bisa jadi, ide kalian bisa saling melengkapi. Kolega A, baik, aku akan mulai menjelaskan dulu. Kolega B, oke, aku juga ingin dengar pandanganmu. Poin penting, menunjukkan perhatian pada kedua pihak tanpa memihak. Mendorong komunikasi terbuka untuk mencari solusi bersama. Situasi 3, memberi semangat kepada tim yang stres. Simulasi. Tim Anda sedang menghadapi tenggat waktu proyek yang ketat dan terlihat lelah. Anda, kita sudah hampir selesai, dan aku tahu kalian bekerja keras. Setelah ini selesai, bagaimana kalau kita rayakan dengan makan bersama? Kalau ada yang butuh bantuan, beritahu, ya. Tim, terima kasih atas dukungannya. Itu ide yang bagus.
Poin penting, memberikan apresiasi atas usaha tim meningkatkan semangat kerja. Menawarkan solusi konkret seperti perayaan menciptakan suasana positif. Situasi 4, menyambut karyawan baru. Simulasi, seorang karyawan baru bergabung, dan Anda ingin membuatnya merasa diterima. Anda, selamat datang di tim, Rina. Kalau ada yang perlu ditanyakan atau dibantu, jangan ragu untuk bilang, ya. Ayo aku tunjukkan tempat kerja dan kenalkan dengan tim lain. Rina, terima kasih. Aku senang bisa bergabung. Poin penting. Membangun hubungan positif sejak awal menciptakan rasa nyaman bagi karyawan baru. Menyediakan dukungan awal membantu adaptasi lebih cepat. Situasi 5, mengatasi ketidaksepahaman dengan atasan. Simulasi. Atasan Anda mengkritik presentasi Anda secara terbuka, dan Anda merespons dengan profesionalisme. Atasan, presentasi ini kurang menjelaskan data penting. Apa yang bisa kamu perbaiki? Anda, terima kasih atas masukannya. Saya akan menambahkan data pendukung dan menyempurnakan bagian itu. Apa ada poin lain yang perlu saya perhatikan? Atasan, baik. Pastikan grafiknya lebih jelas juga. Anda, baik. Saya akan segera revisi. Terima kasih atas arahannya. Poin penting. Menjawab kritik dengan sikap terbuka menunjukkan profesionalisme. Mengambil langkah perbaikan segera menunjukkan tanggung jawab. Situasi 6, menunjukkan kepedulian kepada rekan yang kesulitan. Simulasi. Seorang rekan terlihat murung, dan Anda ingin menawarkan dukungan. Anda, aku perhatikan kamu kelihatan agak murung belakangan ini. Kalau ada yang ingin dibicarakan, aku ada di sini untuk mendengarkan. Rekan, terima kasih, aku sedang ada masalah keluarga. Aku menghargai perhatianmu. Poin penting, menunjukkan perhatian terhadap kondisi emosional rekan kerja menciptakan kepercayaan. Mendengarkan tanpa menghakimi memperkuat hubungan interpersonal. Situasi 7, meningkatkan kolaborasi tim. Simulasi, Anda mengadakan rapat untuk merencanakan proyek baru, dan ingin semua anggota tim terlibat. Anda, kita akan memulai proyek ini, dan aku ingin mendengar ide dari kalian. Setiap masukan sangat berarti untuk kesuksesan proyek. Tim, aku punya ide tentang cara mengatur jadwal agar lebih efisien. Anda, itu ide bagus. Siapa lagi yang ingin berbagi? Poin penting, mendorong partisipasi aktif dari semua anggota tim menciptakan rasa memiliki. Mengapresiasi ide setiap orang meningkatkan motivasi kerja. Dengan mengutamakan empati, komunikasi terbuka, dan apresiasi, hubungan kerja di kantor menjadi lebih harmonis dan produktif. Simulasi ini menunjukkan bagaimana interaksi yang sehat dapat memperkuat kolaborasi dan mendukung lingkungan kerja yang positif. Anda, minggu ini kita semua sibuk, bagaimana kalau malam ini kita makan malam bersama sambil main permainan kartu? Keluarga, setuju. Aku juga bisa bawa camilan. Anda, hebat. Ini akan jadi malam yang seru. Poin penting, membangun tradisi kecil yang menyenangkan memperkuat ikatan keluarga. Menunjukkan bahwa waktu bersama keluarga adalah prioritas. Dalam keseharian di rumah, empati, komunikasi positif, dan perhatian pada kebutuhan emosional anggota keluarga menciptakan lingkungan yang harmonis. Dengan menerapkan konsep ini, hubungan keluarga akan semakin erat dan saling mendukung. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Tulis komentar di bawah jika ada pertanyaan atau pengalaman yang ingin dibagikan atau ide tema video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai